Mengelola emosi membantu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan mental. Ya, pengelolaan emosi bagi remaja tidak dapat diabaikan. Halo ya Bunda, kali ini saya akan menyampaikan pentingnya mengelola emosi diri sendiri pada usia remaja. Kesehatan mental merupakan aspek yang penting bagi setiap individu yang perlu diperhatikan dan dijaga supaya dapat menjalankan kegiatan sehari-hari secara seimbang. Dalam mencapai kondisi seimbang tersebut, kita harus memiliki lingkungan yang sehat dan mampu mengelola emosi yang baik. Tentunya, jika bisa mengelola emosi yang baik, maka dapat mendukung untuk menjaga kesehatan mental kita. Pengelolaan emosi merupakan kemampuan seseorang mengatur perasaannya sehingga dapat merespon tuntutan lingkungan dengan tepat. Mengelola emosi merupakan aspek penting dalam menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Saat usia remaja, penting untuk dapat mengelola emosi dengan baik karena berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Di usia remaja, mereka mengalami berbagai emosi yang lebih kompleks, termasuk perasaan cinta, rasa takut dan penolakan, dan pencarian jati diri. Nah, berikut alasan mengapa mengelola emosi sangat penting untuk kalian ketahui. Yang pertama, ada kesehatan mental. Mengelola emosi membantu mencegah dan mengatasi masalah kesehatan mental, seperti kecemasan, depresi, dan stres berlebihan. Hal ini membantu individu menjaga keseimbangan psikologis dan meningkatkan daya tahan terhadap tekanan hidup. Cara mengelola emosi dapat dilakukan dengan cara berbicara dengan teman dekat, keluarga yang dipercaya, atau hanya sekedar menulis di jurnal harian. Mengapa? Karena bisa meluapkan emosi dengan baik dan hal ini dapat membuat kita mengontrol diri. Yang kedua, ada peningkatan produktivitas, kesehatan fisik, dan kualitas hidup. Ketika emosi dapat dikelola dengan baik, individu cenderung lebih fokus, kreatif, dan produktif dalam pekerjaan atau kegiatan sehari-hari. Pengelolaan emosi yang efektif mampu membantu mencegah distraksi dan meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Adanya rasa tertekan dan terlalu banyak tanggung jawab dapat menciptakan ketegangan emosional. Dengan cara mengelola waktu secara efektif, hal ini dapat mengurangi beban emosional yang dapat memicu kemarahan atau frustasi. Apabila emosi tidak dapat terkendali, maka dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan kualitas hidup. Kemampuan untuk mengelola emosi membantu individu menciptakan kehidupan yang lebih memuaskan dan lebih bermakna. Yang ketiga, ada kemampuan mengatasi konflik dan pengambilan keputusan. Emosi yang dikelola dengan baik membuat individu dapat lebih efektif mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, empati terhadap sudut pandang orang lain, dan penyelesaian masalah tanpa memupuk dendam atau ketegangan. Menjaga ketenangan dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan dengan pikiran yang lebih jernih dapat mendukung kemampuan rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada pendidikan emosional yang efektif. Mengelola emosi yang berkontribusi pada pengembangan kecerdasan emosional, yaitu pemahaman dan pengelolaan emosi sendiri serta orang lain. Pendidikan emosional yang efektif mempersiapkan individu untuk menghadapi berbagai aspek kehidupan dengan keterampilan emosional yang kuat. Memiliki kesadaran emosional dapat membekali diri untuk mengelola emosi dan meningkatkan kesehatan mental dengan benar. Cara mengelola emosi yang baik, kita harus tahu emosi negatif dan positif. Mengapa? Karena memendam emosi tidak akan membuatnya hilang. Kemungkinan besar emosi itu akan bertambah buruk. Jangan menambah emosi negatif yang ada, karena emosi seperti kesedihan dan kemarahan sama pentingnya bagi kesehatan mental. Sama halnya dengan emosi positif pada diri sendiri. Kita juga harus mengizinkan diri untuk merasakan aliran-aliran emosi, perasaan sedih, marah, cemas, malu, takut, ataupun kesakitan. Meskipun kurang nyaman akan emosi-emosi yang dirasakan, hal itu lebih baik daripada mengubah atau menghilangkannya. Apabila dirasa belum bisa melepaskan atau mengatasinya, sebaiknya mencari bantuan dari profesional seperti psikolog ataupun psikiater. Seperti yang saya jelaskan tadi, pentingnya pengelolaan emosi bagi remaja tidak dapat diabaikan. Dengan mengembangkan kemampuan remaja, dapat lebih baik mengatasi berbagai tantangan hidup dan membentuk dasar yang kuat untuk kesejahteraan mental dan sosial mereka di masa depan.
Oleh karena itu, pendidikan emosional seharusnya menjadi bagian penting dari pembangunan pribadi remaja, membantu mereka tumbuh sebagai individu yang seimbang dan mandiri. Untuk semua masyarakat, khususnya remaja, gunakan waktu kalian dengan baik dan benar. Jangan memberatkan diri kalian karena setiap manusia memiliki kemampuannya masing-masing. Dan jangan lupa selalu sayangi diri kalian. Terima kasih Ayah Bunda telah menyaksikan video ini.